Assalamualaikum, saya Stevi Emma Wijayanti. Di materi kali ini saya akan membahas tentang JSON Web Token, mulai dari apa sih JSON Web Token itu dan apa fungsinya, serta bagaimana implementasinya ke dalam REST API yang sudah kita buat sebelumnya. JSON Web Token adalah sebuah open standard yang mendefinisikan cara ringkas dan mandiri untuk mentransmisikan informasi antar pihak secara aman sebagai sebuah JSON object. Atau dengan kata lain, JWT ini atau JSON Web Token ini merupakan sebuah token berbentuk string random yang fungsinya untuk mengerjakan metode autentikasi dan pertukaran data. Sehingga user tidak dapat dengan mudah mengakses function yang tersedia di dalam REST API jika tidak memiliki token. Sebelum mengakses REST API, user akan diminta login terlebih dahulu. Jika loginnya berhasil, maka akan mendapatkan token untuk mengakses function-function yang ada di dalam REST API. JSON Web Token dapat diakses pada website jwt.io. Pada JSON Web Token terdapat 3 bagian, yaitu header, payload, dan signature. Pada bagian header berisi informasi tentang algoritma dan jenis token yang digunakan. Pada bagian payload atau bagian yang kedua, ini berisi informasi yang ingin disubmit via token. Biasanya berisi username, kemudian nama usernya, kemudian ada user type-nya atau level usernya, kemudian ada waktu loginnya, expired loginnya, dan lain sebagainya. Kemudian bagian yang terakhir, ini adalah bagian signature. Bagian signature ini merupakan hash gabungan dari header, payload, dan sebuah secret key. Secret key ini adalah berupa string random yang ukurannya biasanya cukup panjang gitu ya, terdiri dari huruf dan angka. Jika Anda buka kembali website jwt.io, maka akan ada 2 proses yang ditampilkan, yaitu encode dan decode. Encode digunakan untuk mengenerate sebuah token yang nantinya digunakan untuk authorize atau otorisasi. Sedangkan decode digunakan untuk melihat header, payload, dan signature pada token tersebut. Jika bisa dilihat, dalam jwt.io disediakan banyak algoritma yang bisa dipilih menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalian pasti bertanya, apa sih fungsi dari JSON Web Token? Jika diperlukan otorisasi login pada aplikasi, maka dapat dilakukan dengan menggunakan session biasa, seperti yang sudah teman-teman lakukan di semester sebelumnya. Memang benar, jika kita berhadapan dengan satu server atau satu aplikasi, maka kita dapat menerapkan session untuk mengakses fasilitas yang tersedia di dalam aplikasi, tanpa perlu melakukan login ulang. Seperti ilustrasi gambar yang saya tampilkan di layar. Namun, pertanyaannya adalah, jika tidak dalam satu server yang sama atau tidak dalam satu aplikasi, apakah bisa kita hanya menggunakan session biasa untuk mengakses aplikasi atau fitur-fitur yang tersedia di dalam aplikasi? Kalian bisa melihat ilustrasi gambar yang saya tampilkan. Jika kita mendevelop lebih dari satu aplikasi atau servernya berbeda, maka session biasa tidak bisa kita gunakan. Untuk itu, kita perlu yang namanya JSON Web Token untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jika JSON Web Token kalian sudah implementasikan ke dalam REST API, maka hasilnya seperti berikut. Ketika kita buka kembali function get pengguna, kemudian kita jalankan function tersebut, maka di bagian respon tidak akan menampilkan data pengguna, tapi dia menampilkan pesan bahwa tokennya tidak valid. Alasannya kenapa? Untuk mengakses function get pengguna ini, kita harus memiliki token. Tidak hanya function get, tapi untuk function yang lain juga sama, untuk function post, put, dan juga delete. Lalu bagaimana caranya mendapatkan token supaya kita bisa mengakses function tersebut? Kita harus login terlebih dahulu untuk mendapatkan token. Jadi kita akan memasukkan username dan password, seperti username dan password yang sudah tersedia di dalam tabel pengguna. Ketika passwordnya benar dan juga username-nya benar, maka kita akan mendapatkan sebuah token. Token inilah yang nanti kita gunakan untuk mengakses function yang ada di dalam REST API. Setelah kita mendapatkan token, kita buka kembali function get pengguna, kemudian kita set di tab authorize, kita ganti tipenya menjadi bearer token,
kemudian kita masukkan token yang sudah kita miliki tadi pada saat login, kemudian kita send datanya, maka kita akan mendapatkan data pengguna yang ditampilkan di bagian respon. Ketika kita menginputkan token yang salah, misalkan di sini saya tambahkan angka 1 di depannya, maka ketika kita jalankan function get pengguna, hasilnya dia akan menampilkan pesan bahwa tokennya tidak valid. Ini artinya apa? Bahwa token di sini tidak bisa kita isi sembarang string random gitu ya, tapi merupakan generate dari proses login. Langsung saja kita implementasikan JSON Web Token. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah kita tambahkan terlebih dahulu library untuk encode dan decode token. Caranya, tambahkan file baru pada folder helper, kita berikan nama jwt_helper.php. Kemudian, jika sudah ditambahkan filenya, kita akses GitHub, kemudian kita buka file jwt_helper.php, kopikan seluruh baris kodenya, kemudian kita paste ke dalam file jwt_helper yang sudah kita buat. Buka juga file autoload.php yang ada di folder config, kemudian tambahkan jwt_helper yang tadi sudah kita buat pada autoload helper. Kembali kelas jwt atau file jwt_helper yang tadi sudah kita copy paste dari GitHub gitu ya. Kita bisa lihat di dalam kelas jwt ini terdapat beberapa function yang nanti akan kita gunakan untuk membaca token maupun untuk mengenerate token. Jadi di dalam kelas jwt ini terdapat function untuk decode tokennya, kemudian ada function juga untuk encode. Function encode ini nanti kita gunakan untuk mengenerate tokennya, sehingga nanti bentuknya berupa string random. Nah, di dalam file ini atau di dalam library ini disediakan 3 algoritma, yaitu HS256, HS384, dan juga HS512 yang bisa kita pilih menyesuaikan dengan kebutuhan. Untuk defaultnya bisa dilihat di sini, ini menggunakan algoritma HS256. Tapi kita juga bisa pilih gitu ya berdasarkan algoritma yang disediakan oleh kelas jwt_helper.